membawakan firman Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya. Dan ya kebetulan juga saudara, ya hambanya ini memang ya kita ini sama-sama dari Poso. Ya kita ini sama-sama dari Poso dan sama-sama orang yang mendapat anugerah Tuhan untuk menerima kasih karunia dan kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saya dulu ingat ya ketika Bapak Rusli itu ya di sidang saudara. Waktu kasus di Poso ya tahun 92 ya itu kalau nggak salah ya tahun 92. Pada waktu itu saya masih SMA dan saya ingat banget ya waktu itu di kantor pengadilan Poso itu. Kebetulan itu dari sekolah saya itu kita hanya jalan kaki ya. Saya ikut menonton sidang dari beliau saudara di luar ya. Itu ada ribuan orang di pengadilan ya. Dan ya pengen ngerti ini orangnya seperti apa gitu ya. Itu tahun 92. Dan tahun 95 ternyata saya ditangkap Tuhan. Dan saya juga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Saya juga mengalami banyak hal lah di dalam ya perjuangan iman ya. Dan ya kebetulan juga kakek saya itu ya tinggalnya satu kelurahan dengan ya hambanya Bapak Rusli Mano Arfa. Tapi saya melihat di sini akhirnya Tuhan kembali mempertemukan kita di ladang pelayanan setelah lama terpisah ya ketika hambanya Pak Rusli Mano Arfa sudah ya dipakai Tuhan pelayanan kemana-mana, sempat waktu itu di penjara dari Poso ke Manado ya, dan akhirnya ya udah nggak tahu kemana lah ya mengikuti panggilan Tuhan. Dan ternyata kita dipertemukan kembali ya sekarang ini lewat channel YouTube juga Bapak Rusli Mano Arfa. Banyak orang yang diberkati Tuhan. Dan saya mau berkata bagi setiap kita saudara, ingat bahwa tidak sia-sia. Semua harga yang kita bayar dalam mengikut Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Yang saya ambil hari ini firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-10 saudara. Di sana judul perikopnya adalah upah mengikuti Yesus. Perlu kita tahu bersama bahwa di dalam mengikut Kristus itu ada upah yang Tuhan ya berikan bagi setiap saudara dan saya. Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang-orang yang setia dan terus percaya pada Dia. Tidak mudah ya ketika kita memilih Yesus, dan ya mungkin bagi banyak orang Kristen ya ikut Tuhan tuh biasa-biasa aja. Saya juga dari kecil Kristen, mungkin ada yang berkata begitu, tapi tidak bagi kami ya, terutama bagi saya dan juga Bapak Rusli Mano Arfa, karena kami mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Ya bahkan saat itu saya merasa ya nyawa taruhannya. Tetapi bagi orang yang sudah benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya benar sekali apa yang Rasul Paulus katakan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita ini dari kasih Kristus ya. Kenapa? Karena aku sudah mengalami Kristus. Aku sudah merasakan bagaimana perbedaan antara ikut Yesus dan tidak. Nah hari ini saya ingin kita semua tahu bahwa di dalam mengikut Kristus itu ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau setia mengikut Dia. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 mulai, judul perikopnya adalah upah mengikuti Yesus. Ayat yang ke-28 berkata di sana, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, atau juga anak-anaknya atau ladangnya, yaitu pekerjaan. Ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan juga ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, ya ternyata murid-murid Kristus itu menanyakan satu hal yang
Ya mungkin itu menjadi pertanyaan bagi setiap pengikut Kristus, ya. Namanya juga manusia, ya kita tuh selalu memikirkan, ya apa yang saya dapatkan. Yesus berkata, saudara di sini, ya upah tentang mengikut Yesus itu apa? Karena ada sebuah pertanyaan yang muncul dari Petrus murid Kristus ini. Dia bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara, sekarang ini banyak orang Kristen itu yang nagih ke Tuhan gitu ya. Padahal nih saudara ya, mereka tuh belum melakukan apa-apa. Tapi udah nagih dulu ke Tuhan. Ya, saya sering kali terima konseling, Bu. Ya, saya itu doa saya nggak dijawab-jawab. Ya, padahal Bu, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah ini dan sudah itu. Ya, Petrus itu bertanya kepada Yesus, dia bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saya percaya hanya orang-orang yang mau bayar harga dan sungguh-sungguh meletakkan imannya kepada Kristus lah yang akan melihat dan menerima upah itu dari Tuhan. Tidak main-main, Petrus bilang, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara, hari ini mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama introspeksi. Di dalam pengiringan kita kepada Kristus, ya, apakah kita ini menjadi orang-orang yang siap meninggalkan segala sesuatu, yang siap meninggalkan apapun yang Tuhan minta dari kita, atau kita ini jadi orang Kristen yang hitung untung rugi dengan Tuhan. Kalau saya begini, itu kira-kira apa yang saya dapat, apa yang saya rugi gitu ya. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini yang saya juga lihat dari perjuangannya Bapak Rusli ya saudara. Bagaimana tidak mudah saudara ya, menghadapi ribuan orang. Saya dulu tuh waktu nonton beliau di sidang tuh sampai jatuh-jatuh di got. Karena tuh ribuan orang tuh bersesakan. Mau ya melihat nih hambanya ini modelnya seperti apa. Bahkan mau lemparin dia pakai batu. Ya saya ingat saudara, sampai saya minta dukung teman saya, dukung karena nggak kelihatan itu di dalam kantor pengadilan dan orang yang begitu banyak ya. Tidak mudah menghadapi tekanan yang begitu hebat ya, di luar orang yang massa yang sudah berteriak ya bunuh dan lain sebagainya. Aduh, itu dibutuhkan benar-benar penyangkalan diri, bahkan berani mati saudara. Makanya ya saya juga bersyukur ya saudara, mungkin orang-orang kayak kita ini sekarang kalau cuma namanya alah takut virus corona atau apa mungkin sudah tidak terlalu ini, karena memang bagi kami hidup adalah Kristus, mati itu untung. Tetapi banyak orang Kristen itu yang tidak menyadari dan bahkan tidak menghidupi firman ini, sehingga mereka hari-hari ini pada ketakutan sama virus aja, takut mati saudara. Ya, tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa ya tidak gampang, tetapi ingat ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau bayar harga. Saya yakin apa yang dialami oleh Bapak Rusli saat itu ketika dia memilih untuk percaya Yesus dengan segala resiko yang seperti itu. Karena kakek saya itu tinggal satu kelurahan ya sama Pak Rusli. Kakek saya itu ya ustadz di Kota Poso dan kepala kantor agama saudara waktu itu. Jadi kami menghadapi tekanan yang tidak gampang, tidak mudah. Tetapi ya kenapa kita bisa menghadapi bahkan ketika nyawa menjadi taruhan? Karena kami mengalami Kristus secara pribadi. Nah mungkin ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami seperti apa yang kami alami. Kenapa Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau Tuhan. Adalah sesuatu yang wajar dan normal ketika kita sebagai manusia bertanya dong, apa yang saya dapat kalau saya ikut Yesus sungguh-sungguh. Karena gak main-main loh. Kita meninggalkan segala-galanya. Tidak main-main, keluarga kita tinggalkan, bahkan nyawa menjadi taruhannya kita tinggalkan. Dan adalah sesuatu yang wajar ketika kita bertanya, apa yang saya harus dapat dari Engkau Tuhan? Ya, ayat 29 Yesus menjawab di sana, dia bilang, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki,
saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dulu saudara saya berpikir saya juga adalah orang yang sudah meninggalkan segala-galanya. Saya tinggalkan semua ini. Ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, rumah, bahkan ladang itu pekerjaan. Karena waktu itu saya sudah ada pekerjaan sebagai pelatih senam saudara. Tapi karena Yesus saya tinggalkan semuanya. Bahkan ketika saya harus saya harus memilih antara keluarga, waktu itu papi saya bilang, kamu pilih mana, Yesus atau keluarga? Saya memilih Yesus pada saat itu dan papi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus, kamu tinggalkan rumah ini, jangan bawa ijazahmu. Saya yang menyekolahkan kamu, saya mau lihat kamu keluar tanpa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saat itu rasanya buyar semua di depan kita. Saya juga yakin apa yang dialami hambanya Pak Rusli itu pasti saat itu dia berpikir banyak hal di depan kita itu buram. Saya waktu itu baru lulus SMA, saya tidak tahu harus kemana, saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya nggak tahu saya akan makan apa. Tetapi saya juga tidak tahu bagaimana kita bisa punya iman yang nekat seperti itu sampai kita tuh apa aja diterjang saudara. Iya, sampai ada teman saya tuh yang berkata, Deb, kamu itu loh, kamu kan, saya tuh nggak ngerti apa yang kamu sedang lakukan sekarang. Saya juga bilang, saya juga tidak mengerti. Tetapi ada sebuah keyakinan yang saya yakin itu iman yang Tuhan taruh. Karena kami ini merasa benar-benar berhutang nyawa kepada Tuhan. Hidup kami yang dulu memang jauh dari kebenaran, kita melakukan banyak dosa dan sekarang kita diampuni. Dan itu benar apa yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saudara, saya yakin pengalaman pribadi, perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat kami kuat. Makanya kenapa saya selalu berkata, orang Kristen jangan berpuas ketika engkau terlahir sebagai Kristen. Engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan supaya engkau punya pengalaman iman dan engkau bisa kuat menghadapi segala situasi. Kita kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sudah luar biasa saudara. Kita akan melihat, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Dia memberikan kita kekuatan. Bahkan ketika kita melewati masa-masa sulit, saya itu kalau melewati masa sulit dan apa yang Tuhan janjikan ini saudara, Dia berkata di sini Yesus bilang, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saya ketika menerima Yesus, bukan hari ini terima Yesus besok mengalami janji ini, enggak. Namanya mengikut Tuhan itu ada ujian, ada tantangan, ada pergumulan, ada air mata, ada perjuangan, ada bayar harga, dan itu semua tidak enak. Makanya saya bilang saudara sebagai orang Kristen, banyak yang telepon saya hari-hari, Bu, saya kecewa sama Tuhan, Bu. Saya kecewa, Bu. Tuhan itu Dia tidak melakukan apa yang saya minta, Bu. Selama ini saya bilang, orang-orang seperti ini saudara, rasanya belum mengalami apa-apa. Yang ada itu hanya tuntutan kepada Tuhan. Tapi ketika kita ini mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita nih harus mengalami yang namanya firman Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk firman digenapi dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang mudah. Air mata, tantangan. Nah, orang-orang Kristen yang gampang menyerah hari-hari ini, yang Bu, saya kecewa sama Tuhan. Ini orang-orang Kristen yang belum diproses dan yang selama ini cuma dengar pengajaran yang enak-enak. Oh, ikut Tuhan tuh bahagia. Ikut Tuhan pasti engkau sakit disembuhkan. Bebanmu, utangmu lunas. Ikut Tuhan tuh rumah 1 jadi 3. Ikut Tuhan tuh, saudara, Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Itu bukan berbicara sesuatu yang mudah saudara. Menyangkal diri artinya apa? Saya harus berkata, aku bukan Debbie yang dulu. Aku hidup hari ini, tapi bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku.
Ketika saya mengalami tantangan yang berat, saya di kos-kosan di kota Palu, kadang makan, kadang tidak makan, iblis tuh datang, pulang ke rumah keluargamu. Ya, kadang saya harus cuci baju anak-anak di tempat kos, iblis datang, pulang ke rumah keluargamu, di sana bajumu yang cuciin pembantu. Tapi saya berkata, saya sambil menangis, saya berkata, Tuhan, aku hidup, tapi bukan aku lagi. Engkau yang hidup di dalamku. Kenapa? Aku ini orang yang berhutang. Aku sudah dibeli, hargaku lunas dibayar. Karena itu hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Banyak orang Kristen yang melupakan hal ini. Sehingga mereka itu dengan gampang menuntut Tuhan dan menuduh Tuhan itu jahat. Menuduh Tuhan itu tidak melakukan apa yang mereka mau. Saya cuma mau bilang, saudara, ikut Tuhan gak usah terlalu banyak permintaan. Mari kita datang pada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Berhenti membawa proposalmu kepada Tuhan. Jangan bawa 100 poin kertas yang engkau tulis dengan 100 poin keinginanmu, lalu engkau sodorkan ke Tuhan dan engkau bilang, nih Tuhan, tanda tangan segala kemauanku. Hari ini bawalah kertas kosong kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong tanda tangan Tuhan. Tuhan, tolong catat semua rencanamu atas hidupku, maka akulah yang harus tanda tangan. Berhenti menjadi orang Kristen yang menuntut Tuhan, tapi mari kita mulai bayar harga. Tuhan, dulu saya bertanya, saudara, bukan 1-2 tahun, bukan hari ini saya terima Yesus, besok saya lihat janji-janji ini, enggak. Saya mau bersaksi di hadapan saudara, hari ini saudara, semua janji yang Yesus ngomong ini sudah terjadi dalam hidup saya. Semua janji yang Yesus bilang ini sudah terjadi di depan kehidupannya Bapak Rusli Mano Arfa. Yesus berkata apa? Orang itu, saya dan Pak Rusli dan semua saudara yang mau membayar harga mengikuti Yesus. Sekarang pada masa ini, dia juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa? Rumah. Itu sudah terjadi kepada saya. Terjadi kepada Bapak Rusli juga. Ya, bahkan saudara laki-laki, hari ini saya memiliki banyak saudara rohani, saudara perempuan, banyak saudara perempuan bahkan yang mengasihi saya lebih daripada saudara kandung saya. Ibu, engkau akan memperoleh ibu-ibu rohani, anak dan ladang, itu Tuhan berikan. Ya, kalau kita mau bicara saudara tantangan air mata, maaf, ketika pun kami sudah bertobat terima Yesus, kami bukan cuma dapat tantangan dari orang yang bukan Kristen. Kami dapat tantangan dari orang yang sudah mengaku Kristen, bahkan dari hamba-hamba Tuhan. Ya, betapa sering kita menerima fitnahan, kita menerima cercaan. Oh, itu ya, mereka itu yang dari seberang tuh cuma cari-cari duit itu. Saudara, sering kami betapa kita cuma bisa nangis sama Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah yang melihat hati kami. Ya, Tuhan yang melihat hidup kami, Tuhan yang melihat iman kami. Dan ketika kita setia, saudara, saya mau berkata kepada bagi setiap kita orang Kristen hari ini, ya, jangan engkau tuntut Tuhan terus dengan semua keinginanmu dan berkata, Tuhan, hari ini saya terima Yesus, tidak besok saya melihat itu. Puluhan tahun saya menjalani proses itu yang Yesus bilang apa di sini? Ya, mereka akan menerima ya semuanya itu dan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Orang Kristen itu kalau janji Tuhan di stabilo warna orange. Tapi kalau diomongin penganiayaan kalau bisa di tip X. Ya, kita pikir ikut Tuhan tuh senang terus. Ya, jangan di tip X. Ini sudah satu paket. Saudara mau menerima kemuliaan, Anda harus dianiaya dulu. Yang belum dianiaya sekarang saya doakan biar dianiaya. Ya, bilang amin. Saudara, kenapa? Karena itu jalan satu-satunya engkau melihat kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu tidak enak, salib itu berat, tetapi percaya orang yang mau bayar harga bersama dengan Kristus, engkau akan melihat kemuliaannya. Kenapa? Karena kepadamu diberikan karunia, bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita bagi Kristus. Itu kata firman Tuhan. Walaupun kata Tuhan di sini Yesus yang berkata, ya mereka akan menerima semua itu sekalipun, ya ayat 30 tadi, itu sekalipun akan disertai berbagai penganiayaan. Tidak enak waktu difitnah. Tidak enak saat kita direndahkan. Tidak enak ketika kita dicaci, dimaki, saudara. Makanya kita harus belajar merendahkan diri serendah-rendahnya.
Karena kalau kita sudah jadi seperti keset, tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Jangan menuntut hakmu, jangan menuntut harga dirimu. Karena semua sudah dibayar lunas oleh Kristus. Siaplah menderita. Kalau engkau mau dimuliakan, maka engkau harus siap menderita. Ayat yang ke-31 berkata di sini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, mari kita banyak merenung hari-hari ini. Banyak orang yang sudah lebih dulu jadi Kristen akan menjadi yang terdahulu, yang terakhir jadi terdahulu, yang terdahulu itu jadi yang terakhir. Mari kita hari ini menetapkan pilihan kita. Mari hari ini kita berdiri teguh di dalam iman kita. Mari kita berdiri teguh di dalam kesaksian kita. Mari kita berdiri teguh dalam prinsip firman Tuhan. Saya cuma mau berkata, kita belum tahu keadaan kita ini kelak seperti apa, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena segala makhluk dengan sangat rindu hari-hari ini menanti untuk anak-anak Allah itu dinyatakan pada zaman akhir. Tapi kita belum tahu keadaan kita kelak seperti apa. Ada orang yang hari ini Kristen, bulan depan dia bisa murtad meninggalkan Tuhan. Ada orang yang tadinya dia bunuh orang Kristen, bulan depan dia bisa bertobat terima Tuhan Yesus. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Apa saudara? Nasihat firman Tuhan hari ini, berjaga-jagalah. Terutama di hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa pemurnian. Saat kita dimurnikan saudara, mari kita pastikan kita keluar sebagai pemenang karena Tuhan menjadi kekuatan di hidup kita. Ketika kita sedang digoncang, Alkitab berkata akan ada saatnya aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Jadi kita mau lari kemana? Kalau dulu sebagian ahli berkata begini, mereka itu mencari di Mars, di bulan itu apakah ada kehidupan. Karena mereka berpikir mereka akan pindah ke Mars untuk bisa tinggal di sana. Karena katanya nanti kalau kiamat bumi ini akan meledak dan hancur. Jadi mereka sudah mau mencari tempat aman, nggak ada di bumi, mereka pindah ke Mars. Ya, saya cuma bayangkan kalau benar begitu saudara, maka orang pindah ke Mars, berarti doa Bapa kami harus dirubah. Jadilah kehendakmu di Mars seperti di sorga. Ya saudara, padahal Alkitab berkata ketika kiamat itu bukan cuma bumi, semua yang ada di langit juga itu akan terbakar dalam nyala api yang begitu hebat. Satu saat nanti kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tahta pengadilan Kristus. Ketika kita semua nanti akan berdiri kelak satu saat di sana, kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita selama kita ada di bumi ini. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam iman kita. Jangan sampai kita yang sudah terdahulu menjadi yang, jangan sampai kita yang sudah duluan menjadi percaya, akhirnya kita menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Mari kita berusaha, berlari saudara hari ini mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ke depan tantangan akan semakin berat. Saya hanya mau berpesan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Hadapi segala aniaya yang akan engkau hadapi. Karena firman Tuhan sudah menulis. Yesus sudah berpesan. Kita akan mengalami berbagai aniaya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mundur. Kita bukan orang-orang yang takut dan mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan hari-hari ini tantangan dan goncangan dunia akan semakin berat di depan kita. Tapi biarlah kita mau berkata, Tuhan kami akan mengejar perkenanan Tuhan. Dan satu yang menjadi kekuatan kami Tuhan, yaitu ketika kami berpegang kepada firman-Mu. Saudara, dunia ini akan terus bergoncang. Dan semua keadaan di dunia ini akan terus berubah. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan ya dan amin. Sekarang dan sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam Kristus ada kekekalan. Ya, dan kita mengucap syukur hari ini karena hambanya berulang tahun yang ke-55. Bagaimana pengiringannya kepada Tuhan, saudara, sudah teruji. Ya, bagaimana dia sungguh-sungguh berkomitmen untuk terus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang juga pernah dibacakan di dalam kesaksiannya di pengadilan Poso pada waktu itu. Ya, dan saya percaya saudara, biarlah teladan iman ya dari kami ini, ya, orang-orang yang dulunya tidak mengenal Kristus dan sekarang boleh dipanggil untuk mengenal Kristus, bahkan menjadi hambanya. Ya, kita ini mengalami apa yang seperti Rasul Paulus alami, tapi kita nggak ada apa-apanya sama Rasul Paulus, karena Rasul Paulus berkata, setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Kita belum seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang setiap hari dia mempertaruhkan nyawanya bagi Kristus. Karam kapal, di penjara, disesah, dianiaya, semua demi Injil dan demi nama Yesus. Namun percayalah saudara, Yesus berkata, kita bukan hanya menerima hal-hal di dunia ini saja seperti rumah tadi, ya, bahkan anak laki-laki, perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Bukan cuma kenikmatan-kenikmatan dunia yang Tuhan janji apa yang hilang dulu dia akan kembalikan. Tapi di sini yang terpenting Yesus berkata, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini yang menjadi goal setiap kita orang percaya. Karena itu orang yang sudah menerima Yesus itu berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa saudara? Karena bahkan sampai pada kematian ada jaminan kekal bagi orang yang percaya pada Kristus bahwa kita menerima kehidupan sampai pada kekekalan. Saya yakin tidak ada janji lain yang lebih berbahagia. Tidak ada janji lain yang lebih membuat hati kita tenang dan sukacita selain menerima janji bahwa di dalam Kristus ada kehidupan setelah kematian. Karena itu saudara, ya, tetaplah percaya dan tetaplah beriman dan tetaplah mengejar perkenanan Tuhan. Apapun masalahnya tetap kuat sampai satu saat kita menerima mahkota kehidupan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami juga bersama-sama